Halo semuanya, nah kita bakal bahas problem 4. Kalian bisa buka modulnya di halaman 29. Oke, ini adalah materi self-constructed asset. Nah, dan problem pertama yang bakal kita bahas. Jadi, ini PT Candut. PT Candut adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis permen yang sudah terkenal di seluruh dunia, yang berdiri pada 14 Agustus 2017. Karena bisnisnya yang berkembang dengan sangat pesat, perusahaan memutuskan untuk membangun sebuah pabrik baru agar kapasitas produksinya meningkat. PT Candut bekerjasama dengan perusahaan konstruksi Kenji Construction untuk membangun pabrik tersebut. Pembangunan akan dilakukan selama 3 tahun, dimulai pada 14 Februari 2020. Untuk membiayai pembangunan ini, PT Candut meminjam uang dari Bank Maha sebesar 1 miliar rupiah pada 1 Januari 2020 untuk 5 tahun. Suku bunga untuk pinjaman ini adalah 12%, dan bunga akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, berikut adalah pembayaran yang dilakukan oleh PT Candut kepada Kenji Construction selama tahun 2020. Tanggal 14 Februari sampai tanggal 22 Desember itu adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun pabrik baru. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung WAAE, capitalization rate, avoidable interest, dan seluruh jurnal yang dibutuhkan. Nah, kita bisa mulai dari menghitung WAAE terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung WAAE, kalian bisa buat tabel yang ada di Excel ini. Jadi, yang paling pertama ada date, yang kedua ada expenditure, yang ketiga fraction, dan yang keempat WAAE. Nah, WAAE sendiri kepanjangannya adalah Weighted Average Accumulated Expenditure ya. Oke, kita mulai dari tanggal pertama, yaitu 14 Februari. Nah, itu expenditure-nya adalah 300 juta. Nah, untuk menghitung fraction, kita tinggal hitung aja nih, dari bulan Februari sampai bulan Desember, itu berapa bulan? Nah, kalau dia di tanggal 15, itu kita hitungnya mulai dari bulan depannya. Ya, atau, misalkan bulan Februari berarti hitung bulan Maret gitu, kalau tanggal 15. Tapi karena tanggal 14, berarti kita masukin bulan Februari. Nah, kalau dari Februari ke Desember berarti 11 bulan. Nah, untuk ngitung WAAE-nya, kita kaliin aja expenditure dengan fraction. Ya, 11/12. Next ke 25 Maret. Expenditure-nya 600 juta. Nah, sama kita kali fraction-nya. Itu dari 25 Maret ke Desember. Nah, ini kan dia lewat tanggal 15 nih. Berarti kita hitung mulai dari bulan April. Berarti berapa bulan tuh? 9 ya, 9/12. 600 juta, kita kali fraction-nya 9/12. Next ke 6 Mei. Nah, di 6 Mei dia expenditure-nya 420 juta. Nah, fraction-nya dari bulan Mei ke Desember ya. Berarti 8 bulan. Sama dikali aja 420 juta kali 8/12. Kemudian 13 September 180 juta. Fraction-nya dari September ke Desember 4/12. Jadi 180 juta dikali 4/12. Next di 18 November 240 juta. Fraction-nya 1/12 ya. Karena November udah tanggal 18. 240 juta dikali 1/12 dapat 20 juta. Terakhir 22 Desember itu 310 juta. Nah, fraction-nya berapa nih? Dia 22 Desember ya. Berarti udah lewat tanggal 15. Berarti harusnya 0/12. Ya, hasilnya 0 pasti. Oke, berarti kita dapat WAAE untuk tahun 2020 adalah 1 miliar 85 juta. Nah, untuk menghitung WAAE udah selesai ya. Sekarang kita hitung capitalization rate. Oke, untuk menghitung capitalization rate, kita perlu tahu actual interest ya, atau interest yang kita bayarkan gitu, ke pinjaman atau obligasi atau ke loan gitu. Nah, yang pertama ada specific borrowing atau sering disebut juga special debt ya.
Nah, kalian boleh terserah mau pakai specific borrowing atau special debt. Kayaknya special debt aja lebih pendek deh. Special debt-nya itu adalah uang yang kita pinjam khusus untuk pembangunan. Nah, ini sudah saya kuningin di soal, kalau kalian bisa lihat itu ada Bank Maha. Nah, itu adalah special debt-nya atau specific borrowing-nya. Prinsipalnya adalah 1 miliar. Dengan rate-nya 12%. Sehingga interest-nya adalah 1 miliar dikali 12%, itu 120 juta untuk 1 tahun. Kemudian kita perlu hitung juga berapa other debt-nya. Other debt adalah kayak pinjaman lain ya, untuk bayar pembangunan kalau misalkan special debt-nya kurang. Berarti ada 2 di sini, saya kuningin juga di soal. Yang pertama ada Bank Darta, yang kedua obligasi. Berarti yang pertama Bank Darta, itu 500 juta prinsipalnya. Dengan rate-nya 10%. Nah, ini kita kali aja. Kemudian ada obligasi, prinsipalnya 300 juta, rate-nya 8%. Ya, sama kita kali aja. Berarti kita bakal ngitung capitalization rate-nya dengan cara total dari prinsipal other debt. Other debt adalah pinjaman lain ya, selain yang special debt itu. Kemudian juga total dari interest-nya. Kita totalin. Nah, angka interest dari total other debt ya, itu kita bagi sama prinsipal yang other debt. Ya, jadi 74 juta kita bagi 800 juta, kita dapat 9,25%. Ya. Nah, ini 100 nih, harusnya prinsipal. Oke, jadi capitalization rate-nya adalah 9,25%. Nah, kemudian kita bakal ngitung avoidable interest. Avoidable interest adalah bunga yang bisa dikapitalisasi gitu. Makanya namanya avoidable kan. Jadi dari expense itu kita bisa bikin jadi capital, maksudnya jadi aset. Nah, cara ngitung avoidable interest adalah kita hitung berapa WAE yang bisa ditanggung sama special debt dan WAE yang ditanggung dengan other debt. Nah, di sini kan special debt-nya itu 1 miliar ya. Sedangkan WAE-nya itu 1 miliar 85 juta. Nah, artinya di sini special debt cuma menanggung 1 miliarnya aja. Sisanya 85 juta itu ditanggung dengan other debt. Nah, sampai sini logika kalian harus paham ya. Jadi kayak 1 miliar 85 kan special debt-nya cuma 1 miliar. Berarti sisanya dibayar pakai other debt gitu. Nah, di sini ada rate. Rate-nya itu untuk special debt sama ya, dia 12%. Sedangkan yang other debt itu kan antara 10 atau 8 ya. Nah, kita nggak pakai dua-dua ini, tapi kita pakai capitalization rate, yaitu 9,25%. Sehingga avoidable interest-nya kita kaliin aja yang ini, WAE-nya, kita kali ke rate. Berarti kita dapat avoidable interest-nya 127.862.500. Nah, sampai sini kita udah hitung WAE-nya udah selesai. WAE-nya udah selesai, capitalization rate-nya udah selesai. Kemudian avoidable interest. Nah, di sini sebenarnya kalau di dosen biasanya udah selesai ya. Cuman kalau di lab ini ada tambahan satu lagi, yaitu interest revenue. Interest revenue di sini maksudnya dia ada keterangan di sini ya. Jadi pinjaman yang diperoleh khusus untuk pembangunan akan didepositokan dengan suku bunga 9% per annum apabila belum terpakai. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita belum bayar, itu pinjaman kan kita pinjam di 1 Januari ya. Terus kita bayarnya mungkin di 14 Februari kan. Nah, itu kita deposit dulu ke bank gitu atau kemana. Nah, intinya di deposit dengan suku bunganya 9% gitu. Nah, kita perlu hitung berapa pendapatan bunga yang diterima pas dia deposit itu pinjaman gitu, sebelum dipakai. Kita mulai dari 1 Januari ya, dari pas dia pinjam. 1 Januari. Nah, kapan dia bayar? Pertama itu di 14 Februari. Berarti dari 1 Januari sampai 14 Februari, uang yang didepositkan itu penuh ya, alias 1 miliar. Dengan rate-nya itu 9% kan. Nah, berarti di sini 1 miliar kita kali 9%. Nah, kita kali tanggal ya. Jangan lupa kita kali fraction of the year. Dari 1 Januari sampai 14 Februari. Nah, Januari kan ada 31 hari. Berarti 31 dikurang 1 itu 30. Kemudian Februarinya 14 hari, berarti 30 tambah 14. Itu 44 hari. Kita pakai asumsi 360 hari ya untuk 1 tahun. Berarti kita bagi 360. Dapat
dapat 11 juta. Kemudian kita lanjut ke 14 Februari sampai tanggal pembayaran kedua, yaitu 25 Maret. Nah, dia kan udah bayar 300 juta ya di 14 Februari. Berarti yang didepositkan itu tinggal 1 miliar dikurang 300 juta. 700 juta. Sama interest revenue-nya principal dikali rate-nya. Kita kali dari 14 Februari sampai 25 Maret. Nah, Februarinya ini kan bisa 29 hari, bisa 28 hari ya. Nah, kalian masih ingat tahun kehabisan. Ini kan dia tahunnya 2020. Berarti Februarinya ada 29 hari. Sehingga kita kurangin 29 dengan 14, dapat 15 hari. Kemudian Maret itu 25, berarti 15 tambah 25. Itu 40 hari. Kita bagi 360 hari. Dan terakhir itu di tanggal 25 Maret sampai 6 Mei. Nah, dari 700 juta kita bayar 600 juta. Berarti sisa dikit banget ya, sisa 100 juta. Kita kali 100 juta dikali 9%, kita kali tanggalnya 25 Maret sampai 6 Mei. Nah, Maret kan ada 31 hari ya. Berarti 6 hari. 6 hari maksudnya 31 kurang 25. Kemudian April 30. Berarti 36 hari. Tambah Mei 6 hari. Jadi 42 hari. Kita bagi 360 hari ya, sesuai asumsi 1 tahun. Berarti total interest revenue-nya adalah 19.050.000. Nah, angka avoidable interest itu adalah yang udah dikurang dengan interest revenue. Jadi yang 127.862.500 kita kurang dulu dengan interest revenue-nya. Baru dapat avoidable interest. Gitu. Nah, sampai sini kita udah hitung nih. WAE, capitalization rate, dan juga avoidable interest. Sekarang kita tinggal bikin jurnal. Nah, di sini saya mau kasih notes, jurnal apa aja sih yang perlu dibuat? Itu cuma 4 ya. 4 tipe jurnal yang perlu dibuat. Yang pertama adalah kita buat jurnal untuk tiap tanggal pengeluaran. Ya, maksudnya adalah nih, kan ada 14 Februari, 25 Maret, 6 Mei, 13 September. Nah, itu semua masih dibikin jurnalnya. Kemudian, untuk pendapatan bunganya. Nah, untuk uang-uang yang didepositkan ini, dari 11 juta, 7 juta, 1.050.000, nah ini mesti dicatat juga dalam pendapatan bunga. Kemudian ada juga pembayaran bunga. Nah, ini tergantung ya, apakah ada bunga yang dibayarkan di tengah-tengah tahun 2020 ya, atau di akhir tahun. Nah, kita perlu buat pembayaran bunga. Dan terakhir adalah membuat jurnal penyesuaian. Atau bisa dibilang juga ini jurnal untuk mengkapitalisasi bunganya itu. Ya, mengkapitalisasi avoidable interest-nya ini. Nah, sampai sini kalian bisa pause dulu videonya, terus kalian boleh catat, atau kalian boleh memahami lagi, atau kalian mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian tanya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke jurnalnya yang perlu dibuat. Yang seperti tadi saya bilang, itu kita perlu bikin jurnal pembayaran. Yang pertama di 14 Februari ya, kita bakal catat debitnya itu adalah construction in process atau construction in progress ya, atau juga CIP. Kemudian kita kredit cash sebesar 300 juta. Jangan lupa catat interest revenue-nya. Cash pada interest revenue. Angka interest revenue kita bisa dapat dari tabel yang kita buat tadi ya. Yang pertama ada 11 juta. Kemudian di tanggal 25 Maret, jurnalnya sama, construction in process pada cash. Tapi angkanya doang yang beda, 600 juta. Sesuai tanggal pembayaran. Kemudian jangan lupa juga catat interest revenue-nya, cash pada interest revenue. Nah, interest revenue-nya sama, tinggal lihat tabelnya aja. 7 juta. Jadi cash-nya juga 7 juta. Kemudian 6 Mei, sama construction in process pada cash. Itu 420 juta. Kemudian ini masih ada interest revenue yang terakhir ya. Berapa tadi? 1.050.000. Ya. Kemudian di tanggal 1 Juli dia udah nggak ada pendapatan bunga ya. Nah, di sini tanggal 1 Juli adalah pembayaran bunga ya. Nah, kalian masih jeli baca soalnya ya, karena ada nih kayak suku bunga untuk pinjaman ini adalah 12%. Kemudian bunganya dibayarkan setiap 1 Juli nih.
Nah, kalau kalian lupa, nah, kalian bakal miss nih tanggal 1 Juli nggak bikin jurnal. Jadi, perhatikan soal dengan baik. Kita bikin jurnalnya adalah interest expense pada cash. Ya. Jurnal pembayaran bunga biasa. Nah, untuk angka interest expense-nya adalah, nah kita bisa lihat di tabel yang kita buat loh. Tabel actual interest nih, 120 juta. Nah, ini kan cuman setengah tahun ya. Sedangkan yang kita bikin di tabel itu 1 tahun. Berarti kita bagi 2 aja. Berarti dapat 60 juta. Kemudian di tanggal 13 September udah mulai bayar lagi construction in process pada cash. 180 juta. 18 November sama jurnalnya construction in process pada cash. 240 juta. Tanggal 22 Desember juga masih sama construction in process pada cash. 310 juta. Nah, jadi jurnalnya gini-gini doang ya. CIP pada cash, CIP pada cash, CIP pada cash. Yang beda paling kayak interest revenue tadi. Ya, makanya ini kayak termasuk yang mudah lah gitu. Kemudian kita bakal ngitung capitalization rate-nya ya. Jadi berapa bunga yang bisa dikapitalisasi. Nah, yang pertama kita bikin interest expense dulu ya. Walaupun angkanya nanti, kemudian kita bakal debit construction in process, kita kredit cash, kemudian kita kredit interest payable. Nah, di sini ada artinya masing-masing. Jadi sebenarnya itu kita bakal bikin jurnal penyesuaian bunga. Kan biasanya interest expense pada interest payable kan, atau interest expense pada cash. Nah, di sini ada tambahan construction in process karena ada avoidable interest-nya. Nah, untuk di construction process kita tinggal ambil angka dari avoidable interest-nya. Ya, alias ini bunga yang bisa dikapitalisasi loh. 108.812.500. Nah, kemudian kita bisa isi yang cash dulu nih. Cash-nya adalah maksudnya bukan pinjaman ya, bunga yang kita bayarkan di 31 Desember. Nah, kita bisa lihat ke soalnya, mana pinjaman yang dibayarnya itu di akhir tahun ya, atau di 31 Desember. Nah, di sini ada satu, yaitu yang Bank Darta. Bank Darta dibayarnya itu secara annually setiap akhir tahun. Nah, kita lihat berapa bunga Bank Darta. Nah, di sini actual interest-nya adalah 50 juta. Berarti kita bayar 50 juta pakai cash. Nah, sisanya itu adalah interest payable. Jadi yang pertama ada dari obligasi ya. Obligasi kan 24 juta nih. Kemudian ada satu lagi dari special debt. Ya, yang special debt tadi kita baru bayar setengahnya kan. Nah, setengahnya lagi bakal kita bayar di 1 Januari. Berarti kita mesti bikin juga jurnal penyesuaiannya. Dari 120 juta kita bagi 2. Berarti totalnya 84 juta kan. Nah, di sini interest expense-nya kalian tinggal hitung selisihnya aja. Jadi yang cash ditambah interest payable kita kurang dengan avoidable interest. Nah, itu adalah interest expense. Gitu. Nah, sampai sini jurnal untuk self-constructed asset itu udah selesai. Jadi, problem 4 udah selesai. Nah, ini lebih gampang kan dibanding materi UTS kemarin. Karena kebanyakan materi UTS kemarin itu rumit dan mesti jeli baca soalnya. Tapi kalau ini nggak gitu susah lah. Karena jurnal juga cuma 4 jenis kan. Nggak banyak. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanyakan di Teams ya. Lebih bagus lagi kalau kalian tanyanya pas lagi kelas. Oke, sekian. Terima kasih.